Selamat sore kepada Bu Amanda dan teman-teman. Hari ini saya Sena Talia Andripan dengan NIM 2017-121040 dari Program Studi Manajemen 2017 di mata kuliah Manajemen Risiko dan Perbankan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang dilakukan secara take home yang ditugaskan untuk membuat paper. Hari ini saya akan menjelaskan paper saya secara sederhana dan singkat saja, yaitu tentang latar belakang risiko manajemen dan risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank sesuai PBI. Pertama-tama saya ingin mengucap puji syukur kepada Tuhan karena telah membantu saya hingga saya dapat menyelesaikan paper sederhana ini dengan baik. Saya berharap paper ini dapat menjadi bahan referensi kepada teman-teman yang membutuhkan di waktu yang akan datang. Kemudian apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan paper ini, saya mohon kritik dan sarannya yang dapat dilakukan atau ditulis di dalam section komen berikut ini. Mari kita mulai. Paper ini saya buat dengan referensi beberapa makalah, situs internet, dan paper teman-teman yang membagikannya di situs academia.edu, yang mana saya akan cantumkan sumber referensinya di daftar pustaka yang dapat dicek sebagai berikut. Baik, untuk penjelasannya kita mulai saja pertama dari latar belakang risiko manajemen. Baik, secara garis besar dari latar belakang risiko manajemen, saya akan menjelaskan tentang arti-arti dan definisinya, di mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan ini adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antar pihak yang surplus dana dengan defisit dana. Sedangkan istilah manajemen ini dia berasal dari kata to manage, berarti kontrol. Nah, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Di sini, Bank Indonesia sendiri juga memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa, events, yang dapat menimbulkan kerugian bank. Di sini, risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan secara singkat, kita dapat membuat kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, dan menentukan sikap, serta menetapkan solusi dan melakukan monitor. Lalu dia juga melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sebenarnya risk management ini adalah suatu hal yang sebenarnya dibutuhkan. Bukan hanya di dunia perbankan, namun dapat diterapkan pula di berbagai aktivitas. Faktor risiko yang dipertimbangkan akan berbeda dari aktivitas yang satu dengan yang lain. Dalam dunia perbankan, hal ini sangat menarik untuk disimak, mengingat faktor risiko yang terjadi dapat bersumber dari berbagai faktor serta definisi risikonya terbatas, menyangkut kepada kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang, terutama pada proses terjadinya aktivitas bank. Dari sini adalah penjelasan tentang latar belakang risiko manajemen yang telah saya sederhanakan, yang mana teman-teman dapat membacanya lebih lanjut langsung dari paper yang saya taruh di deskripsi. Intinya adalah di mana risiko manajemen di perbankan ini diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. Nah, bank juga harus mulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan, strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukannya. Mari kita lanjut ke rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah ini kita akan membahas yaitu tentang apa itu risiko manajemen, apa itu PBI, dan apa saja risiko-risiko pada aktivitas bank yang mungkin terjadi menurut PBI. Tujuan penulisan dari paper ini yaitu pertama memberikan informasi tentang latar belakang manajemen risiko, memberitahu pengertiannya, kemudian juga memberikan penjelasan tentang risiko-risiko pada aktivitas bank yang mungkin terjadi menurut PBI. Lalu paper ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna di masa mendatang
Kemudian untuk manfaat penulisannya yaitu adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita mengenai manajemen risiko dan mengetahui risiko-risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank sesuai dengan PBI agar kita lebih mengetahui dan mengenal manajemen risiko lebih dalam lagi. Baik, sekian untuk bagian pertama pendahuluan. Selanjutnya mari kita bahas ke bagian kedua yaitu tentang pembahasannya. Baik, sekarang masuk ke dalam bagian pembahasan yaitu pertama pengertian risiko manajemen akan saya jelaskan secara sederhana dan intinya saja. Nah, manajemen risiko ini adalah proses pengidentifikasian, analisis, evaluasi, dan pengendalian, serta supaya kita bisa menghindari, meminimalisir, bahkan menghilangkan risiko yang tidak bisa kita terima. Nah, menurut KBBI, risiko ini artinya itu adalah hasil dari tindakan yang merugikan, membahayakan. Nah, beberapa ahli seperti Fahmi mengatakan bahwa manajemen risiko ini adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah. Lalu menurut Jojo Sudarso adalah di mana penerapan fungsi manajemen dalam manajemen risiko yaitu risiko dihadapi oleh organisasi, keluarga, dan masyarakat. Menurut Tan Powolon, manajemen risiko adalah proses yang diarahkan dan proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan dalam satu atau bagian dari suatu transaksi atau instrumen. Kemudian komponen-komponen pada manajemen risiko ada lingkungan internal, ada penentuan sasaran, ada identifikasi peristiwanya, ada penilaian risikonya, dan juga ada tanggapan risiko atau risk response dan aktivitas pengendalian. Dan informasi komunikasi, serta terakhir pemantauan. Mari kita lanjutkan pada pengertian PBI atau Peraturan Bank Indonesia, di mana Peraturan Bank Indonesia ini muncul dari kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan kewajibannya, yaitu mengawasi jalannya perbankan sesuai dengan tugas dari Bank Indonesia. Kedudukannya sendiri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Yang menyatakan bahwa Bank Indonesia ini adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya. Tujuan tunggal dari Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah dan juga menjalankan kewajibannya yaitu untuk mengecek atau menjaga lajunya inflasi. Atau kita sebutnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun Peraturan Bank Indonesia dengan keterangan PBI nomor 11 per 25 per PBI per 2009 tanggal 1 Juli 2009 yang mana mengalami perubahan pada PBI nomor 5 per 8 per PBI per 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Di mana tujuan pengaturan ini adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di bank juga menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas ini tidak hanya untuk kepentingan bank namun juga untuk kepentingan nasabah. Di sini bank dinyatakan ia wajib untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank maupun yang secara individual ataupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Bank umum konvensional wajib untuk menerapkan yang namanya manajemen risiko yang mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Bank umum syariah wajib menerapkan minimal 4 jenis risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Bank wajib melakukan kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Dimaksud di sini adalah seperti tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah dan meningkatkan eksposur risiko pada bank. Dikatakan bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari laporan rencana penerbitan paling lambat 60 hari, laporan realisasi penerbitan produk paling lambat 7 hari, rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. Bank dilarang mendugaskan atau menyetujui pengurus atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas bank dengan menggunakan sarana dan fasilitas bank. Dalam peraturan ini dikatakan bank wajib menerapkan transparansi informasi produk. Pemberian masa transisi adalah penerapan manajemen risiko bagi bank umum konvensional, yaitu dengan kategori 5 peringkat berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum konvensional untuk seluruh risiko dan penetapan penilaian peringkat risiko yang dikategorikan dalam 5 peringkat sebagaimana diatur dalam PBI nomor 5 per 8 per PBI per 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2010. Di sini dikatakan
Sebagaimana diatur dalam pasal 20, 21, 25, dan 26 ayat 2 dan 3, khususnya terkait produk dan aktivitas baru bank tidak berlaku bagi bank umum syariah, karena ketentuannya diatur sendiri mengenai produk bank syariah. Selanjutnya akan dibahas risiko-risiko aktivitas bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum nomor 5/8/PBI/2003 yang mencantumkan jenis risiko, di antaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, dan modal. Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena gagalnya nasabah memenuhi kewajiban. Kalau risiko pasar, dia timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan. Risiko likuiditas itu adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Risiko operasional itu biasa karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau problem eksternal. Risiko hukum, risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan di aspek yuridis. Risiko reputasi yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif tentang bank itu. Risiko strategi itu risiko yang antara lain disebabkan oleh penetapan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Risiko kepatuhan biasa disebabkan oleh bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko modal itu adalah risiko yang karena besarnya modal bank berada di bawah ketentuan modal minimum yang ditetapkan oleh pihak otoritas bank. Karena diminta memilih 5 dari 8, maka saya akan membahas risiko kredit, operasional, reputasi, likuiditas, pasar secara sederhana. Silakan disimak. Saya akan menjelaskan tentang risiko kredit, yang mana artinya adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo atau peminjam tidak dapat membayar utangnya. Risiko ini timbul dari beberapa kemungkinan seperti debitur tidak dapat melunasi utangnya, obligasi yang dibeli bank tidak membayar kupon atau pokok utang, terjadinya non-performance atau gagal bayar. Besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor. Pertama, besarnya eksposur kredit, dan kedua, kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. Semakin besar pinjaman, semakin besar tingkat eksposur kredit. Kualitas eksposur dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur atau pembeli kredit. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah kualitas kredit, maka semakin tinggi risiko yang dihadapi menurut Johan Putra 2004. Menurut Sastri Putra 2001, risiko kredit ini merupakan salah satu risiko yang paling umum dalam bank. Risiko kredit ini mengambil bagian terbesar dalam kegiatan perbankan karena pemberian pinjaman dan investasi merupakan bagian terbesar dalam aktiva banknya. Risiko kredit timbul karena ketidakpastian pelunasan pinjaman oleh debitur. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau dapat dikatakan risiko yang mengakibatkan pengurangan aktiva modal. Berdasarkan counterparty, risiko kredit dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kredit pemerintah, di mana risiko kredit pemerintah ini berhubungan dengan pemerintah suatu negara tidak mampu membayar pokok atau bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara. Kedua, risiko kredit korporat. Kredit korporat adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat hutang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal. Risiko korporat ini lebih beresiko dan lebih sering terjadi dalam bank. Terakhir, risiko kredit konsumen. Dia adalah risiko kredit yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. Berdasarkan perbedaan menurut counterparty, maka dapat dijelaskan kalau risiko kredit konsumen membatasi pada pemberian kredit konsumen individu yang digunakan untuk tujuan konsumtif, dan ini bersumber pengembalian kredit tidak berasal dari objek yang dibiayakan. Sedangkan berdasarkan komponen utama dari risiko kredit terbagi atas 3 komponen, yaitu probability of default, recovery rate, credit exposure seperti yang teman-teman bisa baca. Kemudian ada istilah kredit macet, di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan ini dalam hukum perdata disebut sebagai ingkar janji dan once prestasi. Once prestasi seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, dan tidak melakukan perjanjian sesuai dengan yang sudah berlaku. Nah, pada intinya kredit macet ini merupakan kredit yang bermasalah karena seorang debitur mengingkari janji mereka.
Kalau terjadi suatu kasus, tidak ada penjaminan, maka ada unsur-unsur fungsi yang akan hilang, yaitu pertama, tidak ada hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan, semakin besarnya kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha, tidak adanya dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin. Sebab inilah yang pada akhirnya dijadikan peluang pada nasabah untuk tidak memenuhi tanggungannya. Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas mengambil risiko sekecil mungkin, di mana kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap kreditur pada pihak bank itu sendiri adalah kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko operasional, di mana ini adalah risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Risiko ini timbul ketika terjadinya kejadian yang mengancam kegiatan bank dalam bidang operasional seperti rusaknya komputer dan lain-lain. Teman-teman juga dapat membaca pengertian risiko operasional menurut Fahmi dan menurut Johan Putra, di mana dia mengatakan risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, dan faktor lain. Risiko operasional ini bisa terjadi pada dua tingkatan. Pertama, teknis, yaitu di mana terjadi kalau sistem informasinya salah mencatat atau tidak memadai informasinya. Kedua, tataran organisasi, di mana dia muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan prosedurnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh bank, walaupun semua bank anak mengalami kegagalan dan harus memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional ini merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan karena merupakan hal yang inheren dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Ada beberapa bentuk pada risiko operasional. Pertama, risiko pada komputer, seperti contohnya masuk virus dan sebagainya. Kedua, risiko kerusakan maintenance pabrik, di mana perusahaan yang memiliki mesin dan mengandalkan mesin ini jika rusak, maka akan sangat fatal. Risiko yang mungkin terjadi yaitu terhentinya aktivitas produksi, biaya servis yang mendatangkan tenaga ahli juga harus dikeluarin, dan juga ada biaya penggantian. Kemudian kecelakaan kerja, di mana terjadi kalau perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Lalu, ada pula kesalahan dalam pembukuan secara manual, di mana terjadi karena mungkin pembukuan secara manualnya ditulis atau dicatat di kertas yang cepat rusak. Lalu kesalahan pencatatan manual. Lalu proses penyusutan pembukuan berlangsung dengan waktu yang lama, jadi pekerjaannya tidak efisien dan efektif. Lalu ada lagi kesalahan pembelian barang atau tidak ada kesepakatan barang ditukar kembali. Risiko yang mungkin ditanggung, pertama, barang yang tidak laku dijual, perusahaan mengalami rugi. Kalau ada barang sisa yang tidak dapat ditukar dengan baru, maka memaksa penjual menjual dengan harga murah, lagi-lagi rugi. Perusahaan yang tidak bisa melakukan penghematan biaya. Lalu ada lagi globalisasi dalam konsep dan produk, di mana era globalisasi ini memberikan perubahan pada konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk ini dibuat untuk menampung keinginan globalisasi. Jadi, jika tidak ada produk tersebut yang maju atau apa, maka tidak bisa laku. Seperti itu ya. Lalu ada pula pengukuran risiko operasional, di mana dilakukan dengan menempatkan tingkatan setiap bentuk risiko yang terjadi. Karena semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk mendapatkan return yang diharapkan atau actual return. Lalu ada tahap evolusi manajemen risiko operasional. Pertama, tahap 1, identifikasi dan pengumpulan data. Lalu kedua, penyusunan metrik dan tracking. Ketiga, pengukuran. Keempat, manajemen. Seperti itu. Teman-teman bisa membaca paper ini dengan cara pause atau bisa klik link yang saya taruh di deskripsi. Baik, saya akan menjelaskan tentang resiko reputasi, di mana reputasi dikatakan sebagai nama baik perusahaan. Jadi resiko reputasi adalah resiko yang berkaitan erat dengan masalah nama baik perusahaan. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentunya hal ini akan menyebabkan kerugian besar, yaitu berupa ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Jika reputasi ini rusak, maka konsumen akan menurun dan pemasok juga tidak akan menawarkan produk dan jasanya kepada kita karena reputasi kita yang sudah tercoreng. Risiko reputasi ini terjadi karena suatu hal yang tidak terduga, maka sebaiknya untuk menghindari risiko ini, kita harus menjaga semua karyawan agar selalu berlaku baik di dalam ataupun di luar perusahaan, dan menjaga sistem manajemen kita sebaik mungkin. Karena kita membahas tentang perbankan, sebagai unit usaha yang bergerak di bidang jasa, kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor yang fundamental dalam menentukan kesinambungan bisnis bank. Dengan demikian, salah satu risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan penting untuk dikelola adalah risiko reputasi.
Reputasi dapat diakui sebagai konsekuensi yang diakibatkan risiko lain atau keduanya. Risiko bisnis dan prosesnya dapat mempengaruhi reputasi. Namun risiko reputasi secara umum meliputi peluang dan tantangan yang memiliki dimensi etis dan sosial lebih besar dibanding risiko keuangan dan operasional. Di sini cara menilainya dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pengaruh reputasi dari pemilik bank, perusahaan terkait, parameter pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, dan juga pengaduan nasabah. Untuk parameternya sendiri, teman-teman dapat membaca nanti paper ini. Risiko reputasi dari pemilik bank akan memberikan pengaruh, di mana diukur dari dua kriteria turunan, yaitu kriteria kredibilitas pemilik dan juga kriteria kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan terkait. Risiko reputasi dalam manajemen risiko ini dinyatakan supaya kita bisa mencegah kegagalan sehingga terjadi peningkatan laba, dan juga kita melindungi perusahaan dari risiko murni, dan juga kita bisa memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang profil risiko suatu produk baru atau layanan baru, dan juga kita bisa menghitung besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih cepat. Ada dua cara untuk mencegah atau mengatasi risiko, yaitu melakukan mitigasi ataupun transfer risiko. Untuk risiko reputasi tidak dapat ditransfer karena risiko reputasi ini berkaitan langsung dengan nama perusahaan. Oleh sebab itu, salah satu caranya adalah mitigasi dengan melakukan pencegahan sebelum risiko reputasi timbul. Maka dari itu, pada bank diadakanlah yang namanya call center, customer service, dan sebagainya untuk sarana untuk menyalurkan berbagai keluhan atas pelayanan atau produk yang disediakan oleh perusahaan dan sebagai tempat tanya jawab tentang suatu produk. Kita juga bisa melakukan pencegahan dengan cara kehumasan, di mana mendayagunakan humas. Unit humas ini berperan ganda. Pertama, menyampaikan informasi tentang hal yang terjadi di perusahaan, kemudian melakukan tindak penjelasan terhadap berita negatif, sehingga bisa mencegah gosip-gosip beredar ataupun mengatasi gosip tanpa fakta dan menjelaskan apabila ada berita negatif. Dari prosedur dan budaya kerja, secara inti besarnya adalah jika kita menawarkan sebuah produk ataupun produk jasa bank, kita harus melakukan dengan ketepatan, kecepatan, dan juga keamanan serta kesesuaian harga dengan produk kita yang kita tawarkan, dan juga servisnya harus baik. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Likuiditas itu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunan tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas ini mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. Di sini, dia meliputi proses dan strategi yang digunakan bank untuk menilai kemampuan untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan agunan, mitigasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Tantangannya, tidak ada tampilan likuiditas yang terpusat, kemampuan analitik yang terbatas, pengujian tekanan yang tidak memadai, dan mengatasi pola pikir kepatuhan. Teman-teman dapat membaca sendiri ya penjelasannya, boleh di-pause dan boleh diklik link jurnal saya. Oke, lanjut. Adapun untuk mendapatkan manajemen risiko likuiditas dengan benar, ada 3 langkah utama. Pertama, tetapkan kerangka kerja analitik untuk menghitung risiko, mengoptimalkan modal, dan mengukur peristiwa pasar serta likuiditas, yang mana untuk meminimalkan dampak guncangan pasar dan harus ditemukan solusi yang dioptimalkan. Kedua, kelola data kita, dapatkan pandangan terpusat likuiditas. Dan yang ketiga, integrasikan proses manajemen risiko kita, di mana nilai portofolio yang kompleks dan kelas aset dengan mengintegrasikan penilaian portofolio dan analisis skenario pada platform tunggal. Nanti langsung nilai dampak potensial guncangan pasar masa depan dan skenario likuiditasnya akan kita integrasikan bersama. Kemudian, adapun tujuan dan manfaat untuk mendalami pelajaran ini. Pertama, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dia bisa sebagai alat perencanaan untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas dari waktu ke waktu dan membandingkannya, kemudian untuk melihat kelemahan dari perusahaan itu. Lalu menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya apabila memang melihat rasio likuiditasnya pada saat ini apakah sudah oke atau tidak. Lalu mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak, sebagai dana cadangan seperti itu. Kemudian ada poin tertentu bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Lanjut ke resiko pasar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko pasar, di mana risiko pasar adalah risiko yang timbul karena menurunnya nilai investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak ke dalam arah yang merugikan organisasi. Contoh, perusahaan punya portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 1 miliar. Misalkan harga saham jatuh sehingga nilai pasar saham tersebut turun menjadi 800 juta, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 200 juta. Nah, di sini bentuk-bentuk risiko pasar ada 2, yaitu general market risk dan juga specific market risk. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang diakibatkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan itu mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Kedua, specific market. Specific market adalah bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Adapun beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk. Pertama, foreign exchange risk. Lalu ada interest rate risk, commodity position risk, equity position risk, politic risk. Seperti itu. Di mana penjelasannya teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa baca. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkup kerja dan juga aktivitas bisnis mereka. Artinya secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam risiko pasar. Kondisi dan situasi yang terbentuk market risk ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang berada di luar kendali perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain naik dan stabil, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya. Lebih jauh, perubahan tersebut telah mampu mendorong untuk ikut berubahnya beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, keputusan kredit, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Menurut Masyud Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yaitu faktor fundamental ekonomi, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, campur tangannya financial authorities, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, dan suburnya kegiatan arbitrage. Cara mengatasi dan memperlakukan risiko pasar. Saya akan menyarankan di sini ada 5, di mana ada dihindari. Jadi risiko itu masih dalam pertimbangan untuk diambil, artinya tidak masuk kategori risiko yang diinginkan perusahaan dan kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada diterima dan dipertahankan. Apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis, dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan kalau risikonya dapat dikendalikan. Dikurangi kalau seandainya merugikan dan dapat dilakukan diversifikasi portofolio yang ada atau membagi risiko dengan pihak lain. Kemudian ada dipagari, di mana risikonya ini dapat dilindungi secara artifisial. Misalnya risiko ini dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif. Ada lagi namanya strategi aktivitas perdagangan. Jadi bank ini melakukan kegiatan perdagangan jual beli instrumen atas nama bank. Tujuan dari kegiatan ini itu untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan sesuai dengan keinginan dari harga pasar yang dicerminkan oleh nilai dari instrumen itu sendiri. Kegiatan ini juga berarti bahwa bank menghadapi risiko dalam hal terjadi penurunan nilai instrumen keuangan. Bank bisa menggunakan satu dari 3 strategi, yaitu ada matchbook strategi, manage position, dan market marker. Di mana matchbook strategi ini dia memiliki strategi dengan risiko pasar yang sangat kecil. Dia ini melakukan pencocokan seluruh posisi yang diterima dan nasabah secara cepat dengan posisi yang berlawanan secara internal atau sama persis terhadap bank lain. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Di mana kesimpulan ini kita telah membahas tentang latar belakang risiko manajemen dan juga pengertian-pengertian dari PBI. Kemudian ada juga risiko-risiko pada aktivitas bank yang mana saya telah jelaskan. Ada risiko kredit, operasional, reputasi, likuiditas, dan pasar. Intinya di mana risiko kredit ini dia timbul karena kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Kemudian kalau risiko operasional biasanya dia timbul karena adanya malfungsi dari
kegiatan perkantoran yang seperti dari teknologi, kesalahan manusia, dan sebagainya. Kemudian risiko reputasi biasanya disebabkan karena kesalahan suatu hal yang menyebabkan nama baik perusahaan terancam. Kemudian risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas ini risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Kemudian risiko pasar terakhir seperti yang sudah dijelaskan, dia itu lebih ke risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan dia. Seperti itu. Baik, sekian dari saya dalam review paper sederhana ini. Terima kasih kepada Bu Amanda dan teman-teman yang telah melihat video saya. Kelebihan dan kekurangan mohon maaf. Semoga dapat membantu dan berguna bagi teman-teman sekalian yang membutuhkan sebagai bahan referensi. Apabila ada saran dan kritik dapat disampaikan di kolom komentar.